utama siapa Pak? Target pasar utama sih ya jalan kaki yang sini pengendara motor. Berarti Bapak sukanya menetap di sini. Iya. Omset rata-rata Bulannya ya sekitar sekitar 4,5 sampai 6 juta. Itu omset motor ini. Bersih jadi sekitar 2,1 sampai 3. 1 bulan. Iya. Tantangan utama yang Bapak hadapi Pak untuk usaha ini apa? Itu lebih ke kayak mungkin kayak cuaca ya. Cuaca itu kadang mempengaruhi saya jualan. Terus apa lagi ya? Kalau lagi ada acara di alun-alun itu Oh, Bapak lewatnya dari sana? enggak, maksudnya kan orang yang mau lewat ke alun-alun nggak bisa akses. Jadi akses pertama kan di sini kalau misalkan di sini itu kita ada Strategi utama yang Bapak lakukan untuk mengembangkan usaha ini agar terus berjalan apa? promosi di sosial media. Sosial medianya di Sosial apa ya? medianya ada Facebook, Instagram, sama TikTok. Apa sih? Aktif semua. Dampak strategi tersebut untuk meningkatkan omset apa Pak? Alhamdulillah pernah satu konten saya di TikTok itu FYP dan itu alhamdulillah penjualan lebih naik. Dampak dari promosi di situ alhamdulillah omsetnya naik. Jadi lebih banyak dikenal produknya. Tadi yang Bapak Katanya kan bagaimana Bapak merencanakan tujuan usaha untuk kaitan ke tahunan ya, untuk supaya tercapai nggak ada sih, berjalan aja. mengikuti arus. Iya, seperti Larry. Bagaimana Bapak mengatur seperti bahan baku, peralatan, menjalankan usahanya? Mengatur kayak waktunya Bapak menyeimbangkan. Oh gitu. Kan mesti apa fokus ke sini aja? Biasanya saya pagi sebelum jualan itu udah disiapin semua. Memang ada waktu-waktu tertentu untuk misalkan apa urus perlengkapan bahan semuanya dia siapin di sekitar pagi sebelum aktivitas jualan. Bagaimana? Berarti Bapak punya motor? Nggak ada. Untuk dananya sendiri itu dipisah nggak antara dana usaha sama dana pribadi? Iya bisa. Kalau saya kan dulu usaha kita cuma satu. Jadi ada kebutuhan kalau dulu ada kebutuhannya uang masuk ini sendiri, misalkan dari usaha yang lain sendiri nggak digabung gitu. Jadi modal dari sini ini khusus sendiri, nanti misalkan untungnya berapa bersihnya berapa itu tersendiri. Kayak gitu. Motivasi awal Bapak untuk menjalankan usaha ini apa? Motivasi awal itu ya karena butuh, karena pertama apa ya, saya sebelumnya kan kerja ikut orang. Nah itu kalau kita ikut orang kita jadi ada apa yang nggak bebas. Sekarang kalau jualan kan bebas, saya mau buka jam berapa bebas, ikut jam berapa bebas, kayak libur pun bebas, jadi lebih fleksibel waktunya guys. Kelebihan usaha Bapak dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain? Alhamdulillah ini tahu hampir semua kalangan minat ya, suka dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua semuanya suka. Jadi terus kalau tahu crispy itu masuk semua kalangan, terus timingnya pas. Kalau misalkan makanan pas, misalkan ada tamu juga pas, cuaca panas pas, cuaca dingin juga pas. Jadi ini insya Allah fleksibel di segala macam kondisi. Yang paling best seller apanya nih? Kalau best sellernya tahu crispy, kalau tahu bakso itu ada topping tertentu yang best seller. Untuk kekurangan usahanya? Kekurangan usahanya adalah apa ya? Mungkin alhamdulillah sebelum nemu sumpah kekurangannya apa gitu. Mungkin
apa ya, saingan dari mereka itu. Karena Bisa ada juga. ya, tapi nggak harus sih. Kok berarti peluangnya apa? Peluangnya adalah tahu crispy ini insya Allah bisa diterima di semua umur, kayak anak remaja, anak-anak sama dewasa ya, orang tua. Kalau tahu topi produk saya yang satu ini dia lebih mengerucut, jadi kayak target pasarnya itu lebih ke kayak anak-anak Gen Z yang dia main sosmed, karena ini kan yang mungkinnya kalau ini apa ya, yang semua orang udah tahu tahu crispy ya kayak gitu. Kalau tahu topping kan paling yang tahu yang buka sosmed kayak gitu. Jadi memang target pasar untuk tahu bakso topping itu lebih mengerucut. Kalau ini kan ke universal, semua orang pasti tahu dan insya Allah suka gitu. Kalau ini belum tentu orang tua suka gitu.